Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Praja Pratama Putri dari Ciliana Wariori, NPP 362229 dari Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS filsafat yang pertama, yaitu coba Anda jelaskan kembali apa yang menjadi pemahaman dasar dalam mendalami pengantar filsafat ilmu, yaitu A. Mengapa kita pamong praja perlu belajar filsafat ilmu? Jawabannya adalah pendidikan dan penguasaan filsafat ilmu memiliki urgensi yang tak terbantahkan dan merupakan landasan fundamental dalam pembentukan karakter serta kompetensi pamong praja yang profesional, efektif, dan berintegrasi tinggi. Mata kuliah ini bukan sekedar kajian akademis yang bersifat teoritis, melainkan sebuah instrumen krusial yang secara langsung memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Inti dari penguasaan filsafat ilmu bagi pamong praja adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan tindakan yang diambil didasarkan pada penalaran yang kokoh, data yang valid, serta tanggung jawab etis yang tidak tergoyahkan. Satu peran utama filsafat ilmu adalah menanamkan cara berpikir yang rasional dan kritis. Melalui kerangka berpikir ini, pamong praja dilatih secara sistematis untuk membedakan antara fakta yang teruji, opini yang subjektif, dan asumsi yang belum terverifikasi. Kemampuan diskriminatif ini sangat vital dalam area publik yang kerap dipenuhi oleh kepentingan dan informasi yang bias. Dengan memiliki nalar yang tajam, pamong praja mampu mengambil keputusan yang bijak dan logis, objektif, dan terhindar dari pengaruh kepentingan di luar koridor pelayanan publik. Lebih lanjut, filsafat ilmu bertindak sebagai dasar pemahaman metode kerja ilmiah dalam pemerintahan. Institusi pemerintahan modern dituntut untuk menyusun kebijakan yang berbasis bukti. Pemahaman mendalam tentang menyusun kebijakan yang berbasis bukti adalah hakikat ilmu, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan, dan metodologi ilmiah memungkinkan pamong praja untuk merancang penelitian, mengumpulkan data, dan mengevaluasi program dengan standar validitas dan reliabilitas yang tinggi. Pemahaman ini memastikan bahwa solusi yang ditawarkan terhadap masalah publik bukanlah sekedar coba-coba, melainkan hasil dari proses analisis yang terstruktur dan teruji kebenarannya. Kemampuan berikutnya yang diasah adalah keterampilan untuk melihat persoalan pemerintahan secara mendalam dan menyeluruh. Filsafat ilmu mengajarkan kemampuan analisis yang holistik dan tajam. Ini memberdayakan pamong praja untuk tidak hanya fokus pada gejala permukaan dari suatu masalah, misalnya antrean panjang di kantor pelayanan, melainkan mampu mengurai dan memahami hingga ke akar masalahnya yang mungkin terletak pada inefisiensi birokrasi, regulasi yang usang, atau kurangnya sumber daya. Kemampuan analisis ini sangat penting dalam area pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi secara keseluruhan memungkinkan perumusan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain dimensi kognitif dan metodologis, filsafat ilmu memiliki peran sentral dalam dimensi moral dan profesional, yakni menumbuhkan sikap etis dan bertanggung jawab serta meningkatkan integritas dan etika profesi. Ilmu pengetahuan modern dibangun di atas nilai-nilai kejujuran ilmiah, keterbukaan, dan pertanggungjawaban atas setiap klaim kebenaran yang diajukan. Nilai-nilai ini ketika ditransfer ke dalam konteks pemerintahan menjadi landasan bagi pamong praja untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi keadilan, dan mempertahankan integritas moral dalam menghadapi segala bentuk tekanan. Etika keilmuan secara tegas menuntut pamong praja untuk menggunakan kekuasaan dan informasi yang mereka miliki demi kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Terakhir, penguasaan filsafat ilmu juga mendorong peningkatan kemampuan refleksi diri. Proses refleksi ini memaksa aparat pemerintah untuk menyadari dan menguji bias pribadi, pola pikir yang telah terbentuk, serta nilai-nilai implisit yang secara tidak sadar dapat memengaruhi desain kebijakan dan tindakan di lapangan. Dengan kesadaran diri yang tinggi, pamong praja menjadi lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif,
meminimalkan potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka pegang selaras dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang optimal. Sebagai kesimpulan, belajar filsafat ilmu adalah investasi strategis bagi pamong praja. Disiplin ini memberikan dasar berpikir ilmiah, kemampuan kritis yang diperlukan, kerangka etika profesional, dan kemampuan reflektif yang esensial dalam membuat kebijakan publik yang adil, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Filsafat ilmu berperan penting dalam membentuk pamong praja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengambilan keputusan yang rasional dan penuh tanggung jawab. B. Jelaskan pemahaman Anda tentang filsafat, dogma, dan ideologi. Filsafat hidup. Filsafat di sini merujuk pada prinsip-prinsip inti, pandangan hidup, dan cara berpikir yang secara konsisten ditunjukkan oleh Armstrong sebagai insinyur, pilot uji, dan figur publik. Inti dari pandangan hidup Armstrong adalah penekanan pada objektivitas, perhitungan cermat, dan kerendahan hati. Pertama dan yang paling mencolok adalah filsafat kerendahan hati. Armstrong secara konsisten menolak untuk mengkapitalisasi popularitas dan ketenaran pribadinya. Ia selalu menegaskan bahwa pendaratan di bulan bukanlah pencapaian individual semata, melainkan hasil kolektif dari kerja keras ribuan ilmuwan, insinyur, dan teknisi di NASA. Filosofi ini mencerminkan pandangan bahwa prestasi besar adalah produk dari kolaborasi dan bukan individualisme heroik. Sikap menghindari sorotan ini menjadikan dirinya figur yang autentik berlawanan dengan budaya pencitraan. Kedua, Armstrong menganut filsafat empiris dan ilmiah yang mendalam. Sebagai insinyur dan pilot uji yang berpengalaman, ia memegang teguh prinsip-prinsip sains. Bekerja berdasarkan data, melakukan pengujian berulang, dan menolak pembuatan klaim yang tidak didukung bukti kuat. Kehati-hatiannya dalam setiap pernyataan publik adalah manifestasi dari filosofi ini, menjadikannya ikon bagi objektivitas keilmuan. Ketiga, keberanian Armstrong selalu berbasis pada filsafat keberanian yang rasional. Tindakan berisiko tinggi yang ia ambil seperti mengendalikan lunar modul secara manual di detik pendaratan ketika bahan bakar hampir habis bukanlah wujud kenekatan. Sebaliknya, itu adalah puncak dari perhitungan teknis, ketenangan mental, dan analisis situasi yang cepat dan akurat. Ia mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya, bukan keberanian yang buta. Yang kedua yaitu dogma publik terkait Neil Armstrong berbeda dengan filosofi pribadinya. Dogma terkait Armstrong adalah kepercayaan yang diterima oleh masyarakat secara luas tanpa didukung oleh pertanyaan, kritik, atau bukti empiris, dan ini tidak berasal dari Armstrong sendiri. Dogma terbagi menjadi dua kelompok kontradiktif. Di satu sisi terdapat dogma positif yaitu penerimaan buta terhadap narasi heroik. Sebagian publik meyakini bahwa pendaratan di bumi pasti 100% sempurna dan tanpa masalah. Atau Armstrong adalah pahlawan absolut yang tak pernah salah. Dogma ini mengabaikan fakta bahwa Armstrong sendiri sangat terbuka terhadap risiko teknis, potensi kegagalan, dan pentingnya evaluasi kritis dalam setiap proyek sains. Sebuah kontradiksi langsung dengan filosofi ilmiahnya. Di sisi lain, muncul dogma konspiratif. Kelompok ini menerima tanpa bukti ilmiah bahwa pendaratan di bulan adalah rekayasa semata, dan video Armstrong dibuat di studio. Dogma ini disebarkan dan diterima sebagai kebenaran tanpa melalui riset mendalam atau verifikasi data. Kedua, bentuk dogma ini baik positif maupun konspiratif sama-sama melanggar prinsip kehati-hatian ilmiah dan objektivitas yang dipegang teguh oleh Armstrong. Yang ketiga, ideologi yang disimbolkan oleh Neil Armstrong. Ideologi di sini merujuk pada bagaimana Neil Armstrong sadar atau tidak telah menjadi simbol dan alat bagi sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang lebih besar, terutama selama periode Perang Dingin. Armstrong menjadi ikon utama dari ideologi kemajuan. Pencapaian Apollo 11 menegaskan keyakinan bahwa sains dan teknologi mampu melampaui batas-batas kemanusiaan yang dianggap mustahil. Ia melambangkan harapan bahwa teknologi adalah kunci menuju masa depan umat manusia. Keyakinan ini sangat sejalan dengan ambisi Amerika Serikat pada era 1960-an untuk mendemonstrasikan keunggulan teknologi mereka atas Uni Soviet. Namun pencapaian ini juga membawa pesan ideologi
humanisme universal. Kalimat ikoniknya, "One small step for a man, one giant leap for mankind." Menegaskan bahwa pendaratan di bulan adalah kemenangan bagi seluruh umat manusia melampaui batas-batas ideologi nasionalisme yang sempit. Ini adalah satu momen langka di mana pencapaian teknologi berhasil menyentuh sisi kemanusiaan global. Terakhir, Armstrong tak terhindarkan menjadi bagian dari ideologi kompetisi geopolitik atau perang dingin. Keberhasilannya menandai kemenangan Amerika Serikat dalam space race dan menjadi simbol kemajuan sistem kapitalisme melawan komunisme. Meskipun Armstrong secara pribadi selalu menjaga jarak dari agenda politik dan lebih fokus pada aspek-aspek ilmiah dan kemanusiaan, tindakannya secara otomatis ditempatkan dan dimanfaatkan dalam relasi persaingan antar negara adidaya. Kesimpulan, warisan Neil Armstrong adalah pelajaran kompleks mengenai integritas pribadi melawan kepentingan publik. Ia mewariskan filosofi yang didasarkan pada perhitungan rasional dan kerendahan hati. Filosofi ini kontras dengan dogma publik yang terpolarisasi dan ditempatkan sebagai simbol utama ideologi kemajuan teknologi dan kompetisi geopolitik global. Ketiga dimensi ini secara kolektif membentuk gambaran utuh tentang satu figur paling berpengaruh dalam sejarah modern. C. Jelaskan pengertian ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki rasa ingin tahu alami, namun tingkatannya sangat bergantung pada sistem budaya tempat mereka tinggal. Masyarakat dengan budaya tertutup seperti suku Baduy dan anak dalam cenderung membatasi rasa ingin tahu anggotanya terhadap dunia luar. Sebaliknya, masyarakat dengan budaya terbuka seperti masyarakat pesisir justru sangat antusias menerima hal-hal baru sehingga rasa ingin tahu mereka berkembang jauh lebih cepat. Pandangan itu sejalan dengan pendapat Neil Turnbull yang menyatakan bahwa rasa ingin tahulah yang mengendalikan sebagian besar pikiran kita sehari-hari. Turnbull menambahkan bahwa sebagian besar hidup kita adalah untuk berpikir. Beberapa pikiran terjadinya kita timbul dari sikap bertanya terhadap diri kita sendiri dan dunia. Berdasarkan pandangan tersebut pun membawa kemudian menyebut manusia sebagai homo curious atau makhluk yang serba ingin tahu. Guna memenuhi rasa ingin tahunya, kemudian manusia menggunakan otaknya untuk berpikir. Makanya manusia kemudian disebut sebagai Homo sapiens atau makhluk berpikir. Hasil dari proses berpikir manusia untuk memenuhi rasa tahunya adalah pengetahuan yang didefinisikan sebagai segala sesuatu dapat diketahui oleh manusia. Pengetahuan ini sifatnya hampir tidak terbatas karena mampu menembus ruang dan waktu, memungkinkan manusia memikirkan masa depan atau masa lalu seperti ide yang diangkat dalam film Jurassic Park. Pada akhirnya, pengetahuan yang dicari oleh manusia adalah pengetahuan yang benar. Berbeda dengan gambaran masa lalu, cerita-cerita fiksi ilmiah tentang penjelajahan luar angkasa seperti film Star Trek adalah representasi pikiran manusia mengenai masa depan ratusan tahun mendatang serta menjadi salah satu ide-ide yang memiliki potensi untuk suatu saat dapat diwujudkan. Perjalanan manusia sampai ke bulan yang menjadi kenyataan pada saat Neil Armstrong menginjakkan kakinya di sana. Tidak terlepas dari cerita fiksi Jules Verne pada abad ke-14 yang kemudian dicoba untuk diwujudkan secara nyata, kekuatan pikiran manusia dan daya jelajahnya memang luar biasa, tapi bukannya tanpa batas, pembatasannya justru dibuat oleh manusia itu sendiri melalui aturan, yaitu etika, agama, hukum, dan norma, dengan tujuan agar pengembangan pengetahuan oleh manusia tidak merugikan kepentingan manusia lainnya. Tetapi pengaturan yang tidak tepat dan sangat ketat hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang terbelenggu kebebasan berpikirnya. Kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai aturan yang benar akan menciptakan manusia-manusia unggul karena mereka didorong oleh kemauan untuk maju. Pandangan ini sejalan dengan pendapat David McLean yang menekankan pentingnya menanamkan achievement virus atau virus mental untuk kemajuan demi menciptakan kemajuan kolektif. Menurut Bertrand Russell, pengetahuan memiliki 3 komponen utama, yaitu fakta, sesuatu yang benar-benar ada, kepercayaan atau suatu keyakinan atau keadaan yang dipegang oleh seseorang, dan kebenaran. Kebenaran muncul ketika ada hubungan yang tepat dan sesuai antara suatu kepercayaan yang dipegang oleh seseorang dengan satu atau lebih fakta yang memang ada di dunia nyata. Di luar keyakinan itu sendiri, menurut Russell, pengetahuan hanyalah bagian dari kepercayaan yang tidak benar. Artinya, semua pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, namun tidak semua kepercayaan yang benar dapat disebut pengetahuan.
Agar pengetahuan yang benar secara empiris ini dapat diakui, ia harus didukung oleh bukti. Russell mengajukan 3 cara untuk mendefinisikan pengetahuan yang benar ini. Yang pertama itu berfokus pada bukti yang pasti. Yang kedua menyatakan bahwa pengetahuan harus koheren atau konsisten dan seluruh sistem kepercayaan yang ada. Atau 3, menggantikannya dengan konsep kepercayaan-kepercayaan yang mendorong sukses. D. Jelasan tentang ciri-ciri ilmu. Kajian metodologi ilmu pemerintahan berada dalam ranah filsafat ilmu yang menuntut adanya pemahaman tentang definisi ilmu. Meskipun ilmu sulit didefinisikan karena perkembangannya yang tidak linear dan dipengaruhi motif ideologis, intinya ilmu sains merupakan subset dari pengetahuan yang lebih luas. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Sementara ilmu adalah jenis pengetahuan khusus yang harus memiliki ciri-ciri metodis berdasarkan deskripsi data, pengalaman, dan sengaja diciptakan untuk memperoleh jawaban yang handal serta telah diuji secara akademis. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu adalah pengetahuan yang memiliki objek tertentu. Setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Pada awalnya, hanya satu ilmu yang difilsafat dan dianggap sebagai ibu segala ilmu. Tapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, munculnya cabang-cabang ilmu lainnya. Objek ilmu dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni objek material dan objek formal. Menurut Pujawijatna, bahwa objek material adalah objek yang disoroti sebuah ilmu, baik berupa gejala alam atau gejala sosial. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang penyerotan. Yang kedua yaitu ilmu adalah pengetahuan yang memiliki metode tertentu. Filsafat sebagai ibu dari berbagai ilmu mengembangkan cabang yang khusus membahas seluk-beluk ilmu yang dimakan filsafat ilmu di dalamnya. Dibahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu. Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar, sedangkan aksiologi berbicara mengenai nilai kegunaan sebuah ilmu. Yang ketiga, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris. Ilmu mencoba mengetahui objek-objek yang bersifat empiris dan merupakan kekuatan sekaligus kelemahan ilmu dibandingkan pengetahuan lainnya yang dapat ditelusuri oleh orang lain. Kelemahannya karena hanya memahami dunia yang secara kasat mata dapat diamati, diraba dan dirasakan masih banyak pengetahuan lainnya yang dapat digali, misalnya mencakup wilayah para psikologi metafisika dan memiliki keindahan lainnya dan yang dapat digali, misalnya ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami. Seperti contohnya sebuah limas yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan pemikiran yang tersusun dalam data klasifikasi dan definisi hukum maupun teori. Makin banyak hukum dan teori yang dimiliki sebuah ilmu, maka akan semakin fungsional ilmu tersebut untuk menjelaskan gejala dan peristiwa yang menjadi objek formal. Ilmu bersangkutan sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat ditransformasikan sebagai konsekuensi logis dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dipergunakan untuk kepentingan umat manusia, maka ilmu dapat ditransformasikan dari suatu orang kepada orang lain. Melalui proses transformasi semacam itu, ilmu menjadi berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Transformasi dapat dilakukan melalui bentuk tatap muka di dalam mata kuliah, diskusi atau seminar, melalui buku maupun teknologi komunikasi jarak jauh, serta berbagai cara lainnya. Dengan adanya revolusi komunikasi dan informasi, ilmu dapat dilakukan secara lebih cepat dan meluas. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat universal dan bebas nilai. Tujuan tertinggi keberadaan ilmu yang diciptakan manusia adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia. Sifat universalitas yang cita-citakan ilmu dampaknya lebih mungkin dicapai oleh ilmu-ilmu yang sudah mapan atau oleh ilmu alam dan ilmu eksakta. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial, sifat universalitas keilmuannya sulit dicapai. Kajian-kajian ilmu sosial justru bertolak dari kenyataan-kenyataan sosial yang terikat pada nilai setempat
bila tantangan besar yang dihadapi oleh ilmuwan sosial untuk dapat membuat ilmunya dapat diterima secara meluas tidak justru terikat pada nilai-nilai setempat yang membuat suatu ilmu menjadi tidak berkembang. Jelasan tentang etos ilmu sosial. Dalam perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu perlu terlebih dahulu diketahui ilmu induknya. Ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu sosial yang berkembang sangat pesat di Eropa. Hal ini dapat kita lihat dari tulisan Ralph Dahrendorf, seorang guru besar dari Santo Anthony College. Menurut tulisan Dahrendorf bahwa ilmu sosial adalah sebuah konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Lebih tepat disebut ilmu-ilmu sosial karena bidang kajian ini sangat luas. Ilmu-ilmu sosial mencakup disiplin utama seperti ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Tapi juga bersentuhan dengan bidang interdisipliner seperti psikologi sosial dan geografi sosial. Secara metodologis, bidang-bidang ini mengadopsi berbagai pendekatan mulai dari normatif seperti hukum dan teori politik, hingga historis atau sejarah ekonomi. Di lingkungan universitas, ilmu-ilmu sosial terbagi lagi menjadi banyak jurusan dan program studi yang mencakup tidak hanya disiplin utama, tapi juga struktur terapan seperti hubungan internasional, hubungan industri, dan administrasi publik atau sosial. Awalnya, ilmu-ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral, namun identitasnya benar-benar terbentuk berkat revolusi besar pada abad ke-18, yaitu revolusi industri dari Skotlandia. Pada masa itu, kajian ekonomi politik selalu diikuti pembahasan tentang kondisi sosial yang lebih luas. Kemudian, aliran positivisme yang muncul di Prancis pada awal abad ke-19, terutama yang dicetuskan oleh Auguste Comte, mengambil alih posisi filsafat moral. Positivisme menekankan bahwa ilmu harus bersifat nyata dan positif, dan menjadi dasar ilmu sosial dalam konteks materialisme. 5 perkembangan yang berasal dari Comte atau yang dimunculkan oleh tradisi lain makin mengaburkan gambaran metodologis tentang ilmu-ilmu sosial, yaitu yang pertama, banyak dari mereka yang memakai analogi ilmu-ilmu alami melakukan riset sosial secara serius. Yang kedua yaitu ilmu tentu saja lebih dari sekedar kegiatan penemuan fakta. Dan yang ketiga, pada pergantian abad ini lahir sebuah dikotomi metodologi yang mengangkat aspek lain atau pemikiran lain tentang ilmu sosial. Yang keempat, akan segera terlihat bahwa ketiga pendekatan di atas bahwa ini paling terikat dengan subjek sosiologi serta sejarahnya. Akhirnya Max Weber juga bersekuku pada aspek kelima, yaitu berada di antara pengetahuan bagaimanapun caranya diperoleh dan nilai-nilai metodologi ilmu sosial terbagi menjadi beberapa jenis utama. Pertama, ada ilmu sosial empiris yang berusaha menjelaskan fenomena berdasarkan fakta, namun jarang menghasilkan teori-teori yang diakui secara luas. Kedua, ada pendekatan Verstande Sozialwissenschaft atau ilmu sosial pemahaman yang berfungsi sebagai analisis sejarah tentang masa kini, seringkali didukung dan nyata dan upaya penjelasan. Terakhir, ada gabungan ilmu sosial, ekonomi, dan teori sosial yang bersifat memberi pandangan masa depan atau perspektif, serta memiliki tujuan dan isi yang politis. Jika melihat ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, maka akan terlihat tidak beraturan dan telah gagal dibentuk sintesis baru. Contohnya adalah upaya Karl Popper yang menegaskan bahwa ada satu logika pemeriksaan ilmiah, yaitu logika kemajuan falsifikasi. Kita mengajukan hipotesis atau teori, dan kemajuan terjadi melalui penolakan hipotesis yang telah diterima melalui riset metode trial dan error. Keterbatasan dalam penerapan logika falsifikasi ala Popper terhadap ilmu sosial menyatakan bahwa jika diikuti secara ketat, sebagian besar ilmu sosial akan dianggap tidak berguna. Teks kemudian menyoroti upaya sintesis oleh Talcott Parsons yang mengklaim bahwa tindakan sosial adalah substansi tunggal dan sistem sosial memiliki 4 subsistem. Yang pertama ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga budaya, dan yang keempat integratif. Menjadikan ilmu-ilmu sosial saling berhubungan. Namun, upaya Parsons memiliki dampak kecil dan kelemahan mendasar karena tiap ilmu sosial terus berkembang secara independen. Meskipun kemajuan ilmu-ilmu sosial diakui, saat ini bidang tersebut tampak coreng-moreng dengan beragam pendekatan ilmu sosial yang berbeda.
Dan meskipun pencarian sintesis akan terus berlanjut, fokus sementara adalah pada sumbangan pengetahuan dari tiap disiplin ilmu yang berbeda. Pemikiran ini menjadi landasan bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu pemerintahan untuk menemukan identitasnya sendiri. F. Jelasan tentang kriteria kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati, manusia berusaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Saya dirigan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Seiring dengan perkembangan ilmu di dunia, teori pemerintahan pun mengalami pasang surut. Di Indonesia, ketika masa reformasi, sejumlah teori dan paradigma pemerintahan yang digunakan selama ini dipertanyakan karena tidak mampu membantu menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman konsep pemerintahan harus dilihat dalam gejala yang komprehensif. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Khusus bagi ilmu sosial, Myrdal mengemukakan pendapatnya bahwa etos dari ilmu sosial adalah mencari kebenaran objektif. The objective truth. Upaya mencari kebenaran yang objektif tidaklah mudah, sebab objek yang dikaji ilmu sosial adalah manusia dengan segala aktivitasnya yang bermanfaat sangat dinamis. Dalam upaya dari dalam upaya mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias karena yang pertama pengaruh warisan dari generasi lama. Pada tahun 1972, program keluarga berencana di Indonesia awalnya ditolak keras oleh generasi lama karena dianggap tabu dan bertentangan dengan budaya timur. Penolakan ini terjadi meskipun kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat saat itu sangatlah rendah, yang menyebabkan tingkat kelahiran, kematian ibu dan anak, serta tingkat putus sekolah menjadi Oleh karena itu, penerapan program KB menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh keluarga besar, lebih dari 5 anak, dan kemiskinan. Pemerintah memerlukan upaya besar untuk mengubah pemahaman generasi lama yang memandang wanita hanya sebagai mesin produksi keturunan, dengan menekankan bahwa wanita juga harus diberi kesempatan kesetaraan untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga. Sejalan dengan kemajuan zaman, tuntutan untuk mempertahankan ekonomi keluarga kini memaksa pasangan putra dan putri untuk bekerja sama-sama mencari nafkah. Bukan lagi hanya menjadi tugas ayah semata. Pergeseran paradigma ini menuntut konsep baru dalam penyiapan generasi. Ibu yang bertugas mendidik harus didukung oleh ibu yang luar biasa, yaitu wanita yang berhasil mencapai tingkat pendidikan tertinggi, sukses dalam karir yang luas, namun yang terpenting, sukses dalam menjaga keutuhan keluarga dan menghasilkan generasi yang luar biasa. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bias kebenaran Bias kebenaran dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepentingan penguasa yang menyebabkan masyarakat enggan mencari terobosan baru atau menegakkan kebenaran di berbagai bidang. Contohnya adalah di masa Orde Baru, di mana informasi sensitif seperti tentang duifungsi ABRI sulit ditemukan dalam karya penulis Indonesia dan justru banyak ditulis oleh ahli asing. Selain itu, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang besar maupun kecil di Indonesia. Mulai dari kasus Tanjung Priuk, Marsina, hingga terbunuhnya Munir yang cenderung tidak terselesaikan. Hal ini terjadi karena kuatnya intervensi masyarakat menjadi kelompok kuat dan lemah, kaya dan miskin, mayoritas dan minoritas sehingga mengabaikan tuntutan kebenaran demi kepentingan rakyat. Yang ketiga, pengaruh individu yang bersangkutan. Perubahan seringkali diterima secara dominan oleh individu, terutama di tingkat masyarakat menengah dan atas yang mudah menerapkan idealisme. Namun kelompok ini juga cepat melakukan penolakan jika idealisme tersebut tidak terwujud, sehingga memunculkan ketidakpercayaan. Cara pandang seseorang termasuk terhadap kebenaran ilmiah sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan keluarga, di mana anak yang dididik kritis dan bebas bertanya akan lebih mampu beraktualisasi diri dibandingkan anak yang dibiasakan menerima apa adanya. Selain faktor keluarga, pandangan individu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Sistem politik yang represif dapat melahirkan sikap munafik dan egois. Sementara sistem ekonomi liberalistik memicu pandangan pragmatis dan hedonisme yang mengancam budaya luhur serta menjadi bom waktu pada generasi muda. Dia jelaskan tentang ukuran kebenaran ilmiah. Perdebatan mengenai ukuran kebenaran ilmiah sudah ada sepanjang munculnya peradaban manusia. Dari berbagai literatur tentang filsafat ilmu, setidak-tidaknya ada 3 teori mengenai
kebenaran ilmiah, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Teori koherensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ia berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan pada ilmu pasti dan alam yang kemudian juga dianut di kalangan ilmu-ilmu sosial dan humanivora. Teori koherensi menetapkan bahwa suatu hal dianggap benar jika ia konsisten dengan hal lain yang telah diterima sebagai kebenaran, di mana suatu aksioma yang benar dapat disusun dalil-dalil yang juga dianggap benar. Dalam ilmu sosial, kebenaran koherensi tampak dalam kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis gejala atau peristiwa. Teori ini kemudian melahirkan aliran dalam epistemologi modern yang disebut koherentisme dengan dua tipe utama. Yang pertama yaitu the coherence theory of truth, dan yang kedua the coherence theory of justification. Contoh kebenaran koherensi adalah yang pertama, si A adalah manusia, maka si A pasti mati. Yang kedua, kepemimpinan adalah inti dari manajemen. PT Astra memperoleh ASEAN Award bidang kepemimpinan adalah pada bidang pelayanan publik karena manajemennya bagus. Hal tersebut merupakan cerminan dari kepemimpinan yang unggul. Teori korespondensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berkorespondensi dengan fakta, data, dan informasi. Artinya bahwa kebenaran hal tersebut harus ditunjang oleh keadaan empirik. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman dilihat dari orang yang mengamati fakta, menunjukkan data, dan memberikan informasi yang benar. Teori kebenaran yang dikembangkan oleh Bertrand Russell berfokus pada hubungan antara kepercayaan dan fakta. Russell membagi pemahaman objek menjadi knowledge by acquaintance dan knowledge by description. Menyimpulkan bahwa kebenaran adalah sifat dari kepercayaan yang diturunkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan tersebut dengan satu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Kebenaran korespondensi merujuk pada kesesuaian pernyataan dengan fakta, di mana tingkat kebenaran dan kedalaman informasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau kemampuan observasi seseorang. Hal ini dicontohkan melalui laporan kecelakaan di mana anak TK hanya mampu memberikan data dasar, waktu, dan lokasi, sementara tingkat yang lebih tinggi, SD, SMP, SMA, dan S1 secara progresif menambahkan data yang lebih kaya, mencakup jenis kendaraan, korban, identitas pelaku atau korban, dan puncak kebenaran korespondensi dicapai oleh mahasiswa S2 dan S3 yang tidak hanya mengumpulkan data insiden tunggal secara terperinci, tetapi juga menggunakan analisis data time series selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kesimpulan yang sangat valid dan andal mengenai penyebab mayoritas kecelakaan, seperti faktor manusia atau man factor, atau faktor teknis. Teori ketiga yakni teori pragmatis mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artinya, benar atau tidaknya sesuatu pernyataan akan diukur dari pemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Kebenaran pragmatis dalam ilmu sosial terletak pada kedalaman kesimpulannya yang harus menghasilkan saran yang dapat dilaksanakan langsung, serta saran yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu di masa depan. Kesimpulan yang operasional dan praktis ini mencerminkan perkembangan ilmu tersebut, menghasilkan pengikut, dan dapat menjadi fondasi bagi munculnya cabang-cabang ilmu yang lainnya. Di dalam mencari kebenaran melalui metode ilmiah, ketiga teori kebenaran tersebut hendaknya digunakan secara komprehensif. Penggunaan teori koherensi akan nampak pada bagian yang membahas tentang teori penggunaan. Teori korespondensi akan nampak pada bagian yang memuat tentang fakta, data, dan informasi, sedangkan penggunaan teori pragmatis akan nampak pada saran yang dibuat dalam suatu tulisan ilmiah. Jelasan tentang hubungan antara metodologi, metode, dan teknik. Kata metode dan metodologi sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda meskipun keduanya berkaitan erat dalam arti yang sesungguhnya. Metode adalah cara atau jalan. Metode menurut Salim dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori sehubungan dengan upaya ilmiah. Maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan kata teknik yang dimaksud di sini adalah dihubungkan dengan kata penelitian. Bila metodologi atau logika itu sama dengan semua disiplin ilmu, teknik penelitian itu sifatnya khas untuk setiap disiplin ilmu. Metodologi ilmu pemerintahan adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk memahami gejala pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencari pengetahuan yang benar mengenai
ilmu pemerintahan. Pada sisi lain, metodologi penelitian sosial adalah studi kritis mengenai metode dan teknik penelitian yang dihadapkan pada masalah di bidang-bidang ilmu sosial dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Adapun metodologi ilmu pemerintahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan metodologi penelitian sosial. Keduanya bersifat saling mengisi dan saling memperkuat. Lalu ada metode untuk memahami sesuatu, yaitu metode keteguhan, metode otoritas, metode institusi, dan metode ilmiah. Metodologi penelitian adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian, sedangkan metodologi ilmu secara formal terkait di dalam definisi ilmu yang bersangkutan dan secara substantif ditunjukkan oleh aksioma, anggapan dasar, pendekatan, model analisis, dan model konstruk pengalaman dan konsep. Para peneliti dapat menggunakan berbagai pendekatan yang berlainan dalam riset sosial, namun yang paling menonjol dari proyek-proyek riset adalah cara penghimpunan dan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Dan dalam hal riset adalah analisis wawancara dapat dalam bentuk terstruktur dengan pernyataan-pernyataan spesifik yang meliputi respon tertutup maupun respon terbuka atau wawancara tidak terstruktur di mana berbagai titik yang senilai diperoleh melalui suatu agenda wawancara. Dalam penyelenggaraan survei sosial, para riset memainkan peran penting dan peran ini lebih besar lagi dalam kajian-kajian studi kasus di mana mereka merupakan pusat dari penghimpunan data dalam setiap kasus. Peneliti harus memperhitungkan penggunaan berbagai metode dalam hubungan dengan proyek tertentu. Namun, pada prinsip juga harus paham mengenai metode-metode kunci yang berkaitan dengan gaya-gaya utama dalam penelitian sosial. Yang pertama, eksperimen. Mengukur berbagai efek pengoperasian suatu variabel terhadap variabel lainnya. Biasanya, sampel-sampel diambil dari populasi yang diketahui dan dialokasikan pada berbagai kondisi eksperimental. Yang kedua, survei. Metode ini seringkali dikaitkan dengan penggunaan kuesioner atau wawancara formal. Jadwal-jadwal semacam ini dikembangkan, diuji cobakan, dan digunakan suatu penelitian yang sesungguhnya diselenggarakan. Yang ketiga, studi kasus. Melibatkan penggunaan observasi dan yang lebih khusus observasi partisipan yang disertai wawancara dan pembicaraan teknik berstruktur. Peneliti etnografi terlibat dalam penggunaan teknik partisipatif dengan tujuan untuk memahami situasi sosial tempat orang-orang yang dikaji itu berada. Yang keempat, dokumen. Dihasilkan di semua organisasi karena itu dokumen merupakan sumber bukti utama bagi peneliti sosial. Dokumen dapat bermacam-macam bentuknya dan seringkali diklasifikasikan sebagai materi sumber sekunder. Dalam hal ini bisa dibedakan antara dokumen bentuk jadi yang dengan sendirinya tersedia bagi seorang peneliti dan dokumen pembuatan di mana cara peneliti mengundang partisipan dalam penelitian mereka untuk mengatasi materi yang diperhatikan dalam jangka pendek. Dan yang kelima, metode bauran. Ada kecenderungan untuk membagi lagi berbagai pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian sosial sehingga sebagian penulis berbicara mengenai triangulasi atau strategi penelitian multimetode. Jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat adalah sebuah sistem pemikiran atau lebih tepatnya cara berpikir yang terbuka. Terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Filsafat adalah sebuah tanda tanya dan bukan sebuah tanda seru. Filsafat adalah pertanyaan dan bukan pernyataan. Filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya tidak menerima kebenaran apapun sebagai sesuatu yang telah diselesaikan. Dalam suatu sudut pandang filsafat ilmu, hakikat sebuah ilmu dapat dilihat dari tiga hal, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu bersangkutan. Ontologi ilmu pemerintahan, apa yang ingin diketahui di ilmu pemerintahan? Dengan perkataan lain, apakah yang menjadi bidang telaahan ilmu pemerintahan? Untuk mendapatkan objek penelaahan ilmu pemerintahan harus membuat beberapa asumsi, yaitu asumsi yang pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain baik dalam bentuk struktur, sifat, dan sebagainya. Asumsi kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Asumsi ketiga yaitu kita menganggap setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Ilmu pemerintahan memiliki objek materi yang sama dengan ilmu-ilmu yang lain,
yang memiliki hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi dan saling meminjam konsep dan teori. Adapun objeknya mengenai organisasi tertinggi suatu negara, pola-pola hubungan pemerintahan dengan rakyat, konteks kewenangan, pemberian pelayanan, contohnya pertahanan, diplomatis, keamanan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan administrasi residual. Epistemologi ilmu pemerintahan atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi sebuah ilmu senantiasa berkaitan dengan metodologi ilmu tersebut dan dapat menjelaskan ciri khas dari ilmu tersebut. Adapun ciri khas ilmu pemerintahan yang dapat diproses penilaiannya secara terus-menerus, yakni berkaitan dengan kewenangan, melingkupi kepentingan orang banyak berkaitan dengan pemberian pelayanan pada masyarakat luas, syarat dengan nilai-nilai dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah empirik. Berbicara epistemologi ilmu akan membawa kita kepada suatu permasalahan pokok dalam penelaahan keilmuan. Epistemologi yakni cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pengandaiannya. Alirannya berurusan dengan skeptisme, rasionalisme, empirisme, perpaduan antara rasionalisme dan empirisme, dunia rasional dan dunia empiris membentuk sebuah dunia keilmuan yang merupakan gabungan dari keduanya, yaitu koheren logis dan sistematis dengan logika deduktif sebagai seni pengikatnya. Kebenaran keilmuan bukan saja merupakan kesimpulan rasional yang koheren dengan sistem pengetahuan yang berlaku, tetapi juga harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, setiap ilmu yang memiliki denominasi dan beri sendiri senantiasa terbangun epistemologinya. Aksiologi ilmu pemerintahan. Apakah kegunaan ilmu itu? Nilai kegunaan sebuah ilmu akan sangat tergantung pada pelaksanaan fungsi-fungsi ilmu bagi kepentingan umat manusia. Fungsi mendeskripsikan dari ilmu adalah fungsi untuk memberikan gambaran definisi mengenai objek kajian suatu ilmu. Fungsi menjelaskan dari ilmu adalah fungsi untuk melihat kaitan antara sebab dan akibat dari suatu gejala dan peristiwa. Fungsi memverifikasi ilmu adalah fungsi untuk menguji berbagai proposi atau teori untuk diuji kebenarannya dengan fakta empirik. Fungsi memprediksi ilmu adalah untuk memperkirakan keadaan masa mendatang dengan berdasarkan keadaan saat sekarang. Fungsi membentuk teori adalah fungsi ilmu yang tertinggi yang sekaligus merupakan akumulasi dari fungsi-fungsi ilmu lainnya. Aksiologi sebuah ilmu haruslah mampu menjalankan kelima fungsi ilmu tersebut secara simultan sehingga sebuah ilmu akan semakin fungsional dan semakin banyak pendukungnya. Aksiologi ilmu pemerintahan dapat dikembangkan dengan memfasilitasi pembentukan asosiasi bidang ilmu, menerbitkan jurnal ilmiah periodik, memfasilitasi penelitian sosial, mengadakan seminar, memberikan bantuan biaya. Jelasan tentang definisi pemerintah dan pemerintahan. Dimulai dari pemerintahan primitif untuk mengelola pertahanan bersama menghadapi serangan binatang buas maupun musuh dari kelompok lain. Kemudian tiba pada sistem pemerintahan modern dewasa, dapat ditaruh pemahaman bahwa gejala dan peristiwa pemerintahan muncul terlebih dahulu, baru muncul gejala dan peristiwa politik. Dalam konteks bahasa Indonesia dibedakan antara pemerintah. Jelaskan tentang definisi pemerintah dan pemerintahan. Dimulai dari pemerintahan primitif untuk mengelola pertahanan bersama menghadapi serangan binatang buas maupun musuh dari kelompok lain. Kemudian tiba pada sistem pemerintahan modern dewasa dapat ditarik pemahaman bahwa gejala dan peristiwa pemerintahan muncul terlebih dahulu, baru muncul gejala dan peristiwa politik. Dalam konteks bahwa Indonesia dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah. Kata pemerintahan merujuk pada kewenangan negara dan diarahkan pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan pada unit tertentu pada saat tertentu. Kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara. Definisi dan analisis metodologis pemerintah. Dalam perspektif metodologi ilmu pemerintahan, pemerintah didefinisikan sebagai aktor atau subjek utama yang memegang kewenangan formal dan legitimasi untuk mengatur serta mengelola seluruh urusan negara. Pemerintah dipahami tidak hanya sebagai institusi statis, tapi juga mencakup individu atau kelompok dinamis yang menduduki posisi strategis dalam struktur kekuasaan, mencakup mulai dari pemangku jabatan tertinggi seperti presiden, menteri, hingga level gubernur dan seluruh pejabat birokrasi. Dari sudut pandang metodologi, pemerintah berfungsi sebagai unit analisis utama dalam penelitian,
Para ilmuwan politik dan administrasi publik meneliti pemerintah melalui berbagai pendekatan empiris seperti analisis kelembagaan, studi perilaku birokrat, pengukuran efektivitas keputusan, hingga evaluasi mendalam terhadap kapasitas administratif kelembagaan. Dengan demikian, metodologi ilmu pemerintahan menggeser pemahaman pemerintah dari sekedar struktur formal menuju aktor kolektif yang perilaku, keputusan dan interaksinya dapat secara sistematis diamati, diukur, dan dianalisis secara empiris. Analisis ini berusaha menjelaskan mengapa aktor-aktor tertentu mengambil keputusan spesifik dan bagaimana tindakan mereka memengaruhi sistem politik yang lebih luas. Definisi dan analisis metodologis pemerintahan. Sementara itu, pemerintahan diposisikan sebagai proses mekanisme dan rangkaian kegiatan dinamis yang secara operasional dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka menjalankan kekuasaan dan mengelola kepentingan kolektif masyarakat. Dalam kerangka metodologi ilmu pemerintahan, pemerintahan dianalisis sebagai suatu sistem dinamis yang mencakup seluruh tahapan tata kelola, mulai dari perencanaan kebijakan publik, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan di lapangan, hingga evaluasi hasil dari dampak yang ditimbulkannya. Pemerintahan juga mencakup seluruh dimensi interaksi kompleks seperti koordinasi antar lembaga pemerintah, proses negosiasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mekanisme pengelolaan sumber daya publik. Dari sisi metodologis, pemerintahan menjadi objek kajian yang dapat dianalisis menggunakan metode penelitian yang kaya dan beragam. Metode kualitatif seperti wawancara mendalam, studi kasus spesifik, dan observasi partisipatif digunakan untuk memahami narasi, motivasi, dan konteks fenomena. Sementara itu, metode kuantitatif seperti survei skala besar, pengelolaan data statis, dan pemodelan kebijakan diterapkan untuk mengukur hubungan kausal, memprediksi hasil, dan mengukur efektivitas kebijakan secara agregat. Analisis ini memungkinkan peneliti mengungkap pola hubungan kekuasaan, tingkat akuntabilitas, serta pengaruh faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi dan kontribusi praktis dalam kerangka metodologi ilmiah, perbedaan antara pemerintahan dan pemerintah menjadi fundamental dan jelas. Pemerintah adalah subjek atau pelaku, sedangkan pemerintahan adalah proses, sistem dan mekanisme kerja yang dijalankan oleh pelaku tersebut. Meskipun keduanya saling terkait erat, fokus kajiannya berbeda, yang satu pada struktur dan perilaku aktor, yang lain pada mekanisme dan hasil proses. Secara keseluruhan, metodologi ilmu pemerintahan menekankan bahwa untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan utuh terhadap fenomena politik dan administrasi publik, penelitian harus bersifat multidimensional. Penelitian yang efektif harus memadukan analisis sistematis terhadap perilaku aktor, struktur kelembagaan, proses pengambilan keputusan, serta konteks sosial, politik, dan budaya yang mengelilingi dan memengaruhi kinerja pemerintah. Dengan mengadopsi pendekatan ilmiah ini, ilmu pemerintahan bertransformasi dari sekedar disiplin akademik menjadi alat analisis praktis yang vital untuk meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, dan pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.